Pelaku penembakan warga negara Australia di sebuah villa di Bali akhirnya ditangkap polisi. Dari 3 pelaku, 2 diantaranya dibekuk saat berupaya kabur ke luar negeri. Polda Bali menangkap 3 pelaku penembakan warga negara Australia di sebuah villa di Badung, Bali akhir pekan lalu. Selain mengamankan ketiga pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, berupa peralatan dan pakaian pelaku, beserta 2 unit mobil dan 5 unit motor. Sementara senjata api yang digunakan para pelaku masih dalam pencarian. Menurut Kapolda Bali, Irjen Pol Daniel Aditya Jaya, ketiga pelaku merupakan warga negara Australia dan sempat kabur ke Jakarta untuk pergi ke luar negeri. Mereka awali dengan menggunakan sepeda motor, kemudian berganti dengan mobil yang tadi saya sebutkan, mobil Fortuner putih, ya, itu ditemukan di Tabanan. Kemudian selanjutnya memakai mobil XL7 menyeberang ke Surabaya, jalan darat. Kemudian mereka berusaha ke luar negeri melalui Bandara Suta. Tetapi kami terus berkomunikasi ya, dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini Baris-Krim, Imigrasi, termasuk Polda Metro Jaya, sehingga upaya ini bisa dijalankan. Penembakan di sebuah villa di Badung, Bali menewaskan seorang warga negara Australia bernama Zivan Radmanovic, sementara rekannya terluka. Polisi belum mengungkap motif dan latar belakang aksi penembakan tersebut. Dari Badung, Bali, Indra Ari, iNews melaporkan. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi jasad Putri 23 tahun dari reruntuhan rumah yang terbakar di Kebon Baru Tebet, Jakarta Selatan. Jenazah korban kemudian disemayamkan di musola setempat. Petugas kepolisian sektor Tebet selanjutnya membawa jenazah ke RSCM untuk diotopsi. Sementara para pengungsi korban kebakaran yakni lansia, ibu rumah tangga dan anak-anak dipindahkan ke bangunan. Sebelumnya kebakaran terjadi pada dini hari usai terjadi pemadaman listrik. Sebagian warga yang menggunakan lilin diduga menjadi pemicu terjadinya kebakaran ini. Sedikitnya 8 keluarga kehilangan tempat tinggal. Ini informasi yang kita himpun, keterangan-keterangan. Tadi sedang terjadi pemadaman listrik. Ya, sedang terjadi pemadaman listrik. Begitu sekitar 1:30 ada lampu listrik nyala, tapi sudah diketahui ada penyalaan api. Kebakaran berhasil padam setelah 18 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Selatan diterjunkan ke lokasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, proses pencarian terhadap 2 pekerja tambang galian C yang longsor di Cirebon, Jawa Barat akhirnya membuahkan hasil. Petugas menemukan 2 tubuh korban yang merupakan kakak beradik. Tim gabungan menemukan 2 korban kakak beradik bernama Dani Danara 27 tahun dan Rian Andrian Pamungkas berusia 23 tahun. Keduanya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa tertimpa bebatuan dan pasir di Galian C, Kelurahan Arga Surnya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Petugas terpaksa mengerahkan alat berat guna mengangkat material bebatuan dan pasir yang menimbun keduanya. Sementara guna mengantisipasi adanya longsor susulan, polisi mensterilkan lokasi mencegah warga agar tidak mendekat ke titik longsoran. Meski 1 korban ditemukan sudah dalam keadaan tidak utuh, namun pencarian terpaksa dihentikan lantaran lokasi longsor berbahaya bagi tim petugas gabungan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Sejumlah warga dievakuasi menyusul banjir masih merendam puluhan rumah warga di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Sementara itu di Sika, sejumlah ibu menyusui dan bayinya dievakuasi hindari paparan abu vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki. Kami akan mengevakuasi ini 4 depan pintu airnya. Petugas BPBD Kabupaten Tangerang mengevakuasi sejumlah warga ke lokasi pengungsian dengan menggunakan perahu karet. Sementara itu banjir dengan ketinggian 1 meter merendam puluhan rumah warga di perumahan Villa Tomang Baru, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Banjir disebabkan meluapnya Sungai Cirarap dan Situ Gelam setelah diguyur hujan deras 2 hari terakhir. Air yang datang mendadak membuat warga tidak sempat mengevakuasi barang berharga dari dalam rumah. Pertama
hujan yang sangat deras. Kedua ya karena luapan dari mana, dari belakang rawa sini masuk ke komplek kita ini. Ada berapa rumah Pak yang terendam ini Pak? 25-an rumah yang terendam. Ketinggian airnya Pak? 1 meter. Sementara itu luapan Sungai Renggong di Grobogan, Jawa Tengah memaksa warga mengungsi. Petugas gabungan TNI Polri dan SAR mengevakuasi warga, terutama para lansia yang masih bertahan di dalam rumah. Luapan Sungai Renggong terjadi sejak Rabu pagi akibat curah hujan yang cukup tinggi pada Selasa malam. Sejumlah warga yang panik langsung mengevakuasi barang-barang ke tempat yang tinggi. Saat ini ada sejumlah 110 rumah yang terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1 hingga 1,5 meter. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan ibu menyusui bersama bayi mereka dievakuasi petugas dari kawasan Kringai, perbatasan Kabupaten Sika dan Flores Timur. Mereka kini menempati ke rumah tinggal persalinan di kota Maumere untuk menghindari paparan abu vulkanik pekat akibat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Para ibu dan bayi tersebut mulai tiba di Maumere sejak Rabu dini hari diangkut menggunakan mobil Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan ambulans. Langkah evakuasi ini merupakan upaya antisipatif untuk melindungi kesehatan pernapasan, terutama bagi bayi yang sangat rentan terhadap dampak abu vulkanik. Saat erupsi terjadi, abu vulkanik dari Gunung Lewotobi laki-laki dengan cepat menyelimuti wilayah Kringa. Situasi ini sontak menimbulkan kepanikan di kalangan warga yang kemudian bergegas mencari perlindungan di dalam rumah. Keluar sudah ini asap semua mengepul, dan semua panik. Lari keluar, berdiri di teras, ini mama bilang tidak apa-apa, kita tidak boleh panik. Kita duduk di dalam saja. Hingga kini erupsi Gunung Lewotobi laki-laki terus terjadi. Status gunung naik menjadi level 4 atau awas. Warga pun diminta untuk menjauh dari radius 8 km dari pusat erupsi. Dari Sika NTT, Joni Nura iNews melaporkan.